Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah keluarga pada malam ini yang dilaksanakan secara virtual akan segera dimulai. Oleh karena itu, baiklah kita semua, baik Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di gereja ini, kita teduhkan hati dan pikiran kita karena ibadah pada malam ini segera dimulai. Kita menghadap Tuhan. Tidak jarang kita ingin menjalankan hidup berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri seperti singa. Firman-Nya menggugah kita untuk merendahkan hati dan bergantung padanya, sama seperti domba yang hidupnya bergantung pada Sang Gembala. Tak usah khawatir, berpegang teguh pada firman-Nya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Marilah datang kepadanya dengan sukacita, menyanyikan mada syukur memuliakan namanya dengan segenap hati. Menyambut hadirnya firman Tuhan, mari berdiri dan menyanyikan Gita Bakti 164 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus, yang dalam kuasa kasih-Mu telah menguduskan kami, sehingga kami layak menghampiri takhta kekudusan-Mu. Kami menanggalkan pakaian kami yang kotor, yaitu perbuatan dan tabiat kami yang jahat dan berdosa. Tuhan, kuduskanlah kami dan perbaharui hati dan pikiran kami serta sikap hidup kami, agar benar pujian kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca Mazmur 66 ayat 5 sampai dengan 7 secara berbalasan. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. oleh sebab itu kita bersuka-cita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. mari kita memuji Tuhan. Gita Bati 62 bait 1 dan 5. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam kuat kuasa kasih-Mu, kami diteguhkan menjalani seluruh aktivitas hidup kami. Dalam firman-Mu, jalan hidup kami diterangi sehingga kami tidak tersesat. Oleh sebab itu ya Allah, kami rindu untuk kembali diberkati dan diterangi dalam sabda firman-Mu. Dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab terambil dari kitab Esra pasal 2. Esra pasal 2 ayatnya yang ke-64 sampai dengan ayatnya yang ke-70. Esra pasal 2 ayat 64 sampai dengan ayatnya yang ke-70. Jemaat, mari kita berdiri dan mari dengarkan firman Tuhan.
Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah, menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebuah perjalanan panjang bagi umat Israel. Dalam bacaan kita pada saat ini diterangkan pada pasal 1 dan pasalnya yang kedua. Yang keduanya hendak menjelaskan bagaimana sebuah perjalanan panjang yang dialami orang-orang Israel yang pada akhirnya membawa mereka kembali ke Yerusalem. Pada pasal 1 dalam judul perikop dijelaskan di sana Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada pasal 2 di sana diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dalam perikop pasal 2 dikatakan daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Lalu dalam realitasnya pada ayatnya yang ke-64 sampai dengan ayatnya yang ke-70, di sana dijelaskan apa yang mereka lakukan setelah mereka pulang dan apa yang mereka bawa. Yang mereka bawa adalah di dalam ayat 64 di sana mau dikatakan bahwa betapa mereka kembali dari pembuangan itu, mereka tidak kembali dengan tangan kosong, tetapi mereka boleh kembali dengan harta benda dan segala kekayaan yang mereka miliki. Hal ini mau menegaskan kepada kita semua dan mengingatkan kepada kita semua serta menjelaskan, sekalipun mereka berada dalam status orang-orang buangan, sekalipun mereka hidup dalam status sebagai budak dan pekerja, tetapi satu hal yang pasti dalam realitas hidup sebagai orang-orang buangan, pekerja dan budak di sana, pertolongan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu tetap berlaku dan berlangsung dalam hidup mereka. Kalau pertolongan dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan itu tidak berlaku dalam hidup mereka, maka sudah pasti mereka pulang dengan tangan hampa, tidak ada yang mereka bawa. Tetapi syukur kepada Allah, mereka tidak pulang dengan tangan hampa, tetapi mereka kembali bersama tanda penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, yaitu berkat-berkat Tuhan bersama-sama dengan mereka.
Di sana dikatakan sekali lagi, misalnya di dalam ayat 64 sampai dengan 65, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi dan seterusnya. Pada ayat 66 dikatakan mereka mempunyai 736 ekor kuda dan 245 ekor bagal, 435 ekor unta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, betapa kayanya mereka ketika mereka kembali ke Yerusalem. Dan sekali lagi, hal ini hendak menegaskan sekalipun mereka berada dalam status seorang buangan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tetap berlangsung dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sini kita belajar betapa besarnya kasih Tuhan. Kita tahu bersama bahwa orang-orang Israel yang dibuang ke tanah Babel itu semua memiliki latar belakang oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Ketegaran tengkuk, sikap hidup yang berbalik meninggalkan Allah dan melawan kehendak Allah. Dan itu pada akhirnya sampai pada satu keputusan Allah untuk membuang mereka ke tanah Babel. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah dengan mereka dibuang lalu Allah meninggalkan mereka? Tidak. Sekalipun mereka dibuang, Allah tetap bersama dengan mereka. Pemeliharaan Allah itu tidak akan pernah berakhir dalam hidup manusia. Apa tujuannya? Apakah pemeliharaan Allah itu supaya mereka tetap hidup dalam dosa? Tidak. Tetapi justru pemeliharaan Allah itu hendak mengingatkan kepada mereka agar mereka sadar dan bertobat. Bahwa ketika mereka dibuang, Allah tetap mengasihi mereka, Allah tetap mengampuni mereka. Proses pembuangan menjadi sebuah pembelajaran dalam kehidupan beriman mereka. Bagaimana mereka mengkoreksi diri mereka, bagaimana mereka mengevaluasi kehidupan mereka, kehidupan beriman mereka, bagaimana mereka memeriksa diri mereka apakah mereka setia dan taat kepada Allah. Pembuangan bukan sekedar sebuah hukuman, tetapi peristiwa pembuangan juga itu merupakan sebuah pembelajaran beriman dalam kehidupan orang-orang Israel. Itu sebabnya karena peristiwa pembuangan itu juga merupakan proses pembelajaran, maka Allah tetap mengasihi dan memelihara mereka. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang buangan. Allah bersama dengan mereka, Allah menuntun dan memimpin setiap hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka belajar untuk hidup dekat lagi dan kembali kepada Allah. Pertobatan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya sekali lagi ketika mereka kembali, mereka tidak dengan tangan hampa, tetapi mereka kembali dengan berkat-berkat Tuhan setelah melalui satu proses pembelajaran kehidupan beriman di tanah pembuangan. Refleksinya buat kita yang pertama, terkadang kita berpikir bahwa ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya persoalan, lalu kemudian kita berpikir bahwa Tuhan menghukum saya, lalu mungkin tidak sedikit juga orang yang mengatakan Tuhan sudah meninggalkan saya, Tuhan tidak lagi hadir di tengah kehidupan keluarga saya. Lewat bacaan firman Tuhan ini, proses pembelajaran ke tanah pembuangan bisa jadi masih berlangsung sampai hari ini. Ketika Tuhan mengizinkan pergumulan dan persoalan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi tentunya dengan satu tujuan, agar kita kembali mengevaluasi seluruh perjalanan kehidupan beriman kita. Sudahkah kita menjadi orang yang beriman yang setia dan taat kepada Allah? Sudahkah kita menjadi pribadi yang benar-benar tunduk, menghormati, meninggikan dan memuliakan satu-satunya Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Kita diajak untuk mengevaluasi diri kita. Ketika Tuhan mengizinkan satu pergumulan dan persoalan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, bukan sekedar pembuangan, tetapi ada satu proses pembelajaran pertobatan di sana.
Oleh sebab itu, dalam proses belajar bertobat itulah, dalam proses belajar untuk kembali menemukan jati diri sebagai orang yang beriman, bagaimana hidup bersikap sebagai orang yang taat kepada Allah, maka penyertaan dan pemeliharaan Allah itu tidak pernah usai dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan lagi satu orang pun yang mengatakan bahwa Allah meninggalkan kami di tengah pergumulan dan persoalan ini. Allah tidak hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Allah sudah berjalan jauh meninggalkan kami di tengah kehidupan masa pandemik ini. Jangan lagi ada orang yang berpikir demikian. Tidak demikian. Dalam keyakinan iman percaya kepada Yesus Kristus, kita meyakini Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sama halnya dengan orang-orang Israel di tanah pembuangan. Pada akhirnya, di ujung hari, mereka akan menyaksikan, menerima, mengecap dan mengalami berbagai berkat-berkat kasih Tuhan dinyatakan di dalam hidup mereka. Ini yang terjadi dengan orang-orang Israel. Dan hal yang sama juga saya meyakini dan percaya di akhir hari, di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang saudara hadapi. Ketika saudara tetap setia, saudara tetap taat dan berbalik menjadi orang yang benar-benar sungguh-sungguh memuliakan, meninggikan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup saudara. Maka saya meyakini di akhir hari juga berdasarkan bacaan firman Tuhan ini, saudara akan mengecap dan mengalami berkat-berkat dan kasih Tuhan nyata di tengah kehidupan pribadi, di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan jemaat saudara. Oleh sebab itu jangan pernah lagi melihat sebuah pembelajaran hidup di tengah berbagai pergumulan hidup ini untuk mengatakan bahwa Allah meninggalkan kita. Sekali lagi, Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah senantiasa hadir. Bahkan hari ini, ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Tuhan Yesus katakan, aku akan ada di tengah-tengah kamu, dan kita meyakini itu. Tuhan hadir di tengah-tengah kita hari ini untuk mendatangkan berkat sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pekerja, sebagai pelayan, apapun profesimu hari ini, apapun tugas dan tanggung jawabmu, percaya saja Tuhan sedang menyatakan berkat-Nya di dalam hidupmu untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita lihat bagian yang kedua, pasal yang kedua ayat 68 sampai dengan ayatnya yang ke-70. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah berkat yang mereka alami, di tengah kasih setia yang mereka kecap dan mereka rasakan, ada satu sikap yang mereka perlihatkan ketika mereka kembali ke kota Yerusalem. Mari perhatikan ayat 68. Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain masing-masing di kotanya sendiri. Mari perhatikanlah apa respon mereka. Ini adalah sikap ungkapan syukur mereka bahwa benar ketika mereka hidup di tanah pembuangan, mereka merasakan pemeliharaan Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap merasakan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan mereka. Oleh sebab itu ketika mereka pulang ke tanah Yerusalem, mereka memberikan persembahan syukur mereka sebagai tanda dan mengaminkan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Tujuannya apa? Guna pembangunan rumah Allah di kota Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian halnya dalam kehidupan kita. Ini bagian kedua yang mau kita renungkan.
Di tengah berbagai hal yang Tuhan izinkan dan kita merasakan bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Di ujung hari kita menerima berkat, di ujung hari kita menerima kelepasan, di ujung hari kita menerima kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang boleh dirasakan suami kita, istri kita, orang tua, anak-anak kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Tetapi pertanyaannya adalah, di ujung hari ketika engkau mengecap dan mengalami berkat Tuhan itu, apa responmu kepada Allah? Orang-orang Israel merespon dengan ungkapan syukur. Memberi apa yang mereka berikan guna pembangunan rumah Allah. Maka hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan ini juga mau diberitakan kepada kita. Berikanlah persembahan syukurmu guna pembangunan rumah Allah. Guna menopang seluruh pekerjaan-pekerjaan dari dalam rumah Allah. Guna menopang seluruh pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Saudara hari ini bergereja di GPIB Bahtera Kasih, tercatat sebagai jemaat, tercatat sebagai anggota warga sidi jemaat GPIB Bahtera Kasih. Maka kepada saudara diajak di tengah berkat dan kasih Tuhan yang sudah engkau rasakan dan engkau alami, mari berikan syukurmu kepada Allah melalui gerejanya. Karena dengan syukur itu, maka kita mengaminkan ya, benar dan amin. Sekalipun aku hidup di masa pandemi ini, sekalipun ada godaan, ada pergumulan, ada tantangan, ada cobaan yang menghantam kehidupan keluargaku, pribadiku, pekerjaanku dan pelayananku. Kalau aku masih boleh ada sampai hari ini, itu semua hanya oleh karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Merespon akan kasih dan pemeliharaan Tuhan itu, aku hendak memberikan persembahan syukurku sebagai tanda syukur dan pengakuan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam seluruh perjalanan hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bukan sampai hari ini saja penyertaan dan pemeliharaan itu yang berasal dari Tuhan. Tetapi harus kita yakini dan kita imani dan kita aminkan. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu akan terus berlangsung sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Hari ini, di minggu ini kita berada dalam masa-masa minggu Prapaskah. Mempersiapkan diri kita dalam rangkaian perenungan akan kematian dan kebangkitan Kristus. Setiap kita. Dan dalam perenungan itulah, maka kita diajak untuk kembali menghayati berbagai penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia menderita untuk saudara dan saya. Ia berkorban dan memberi dirinya untuk saudara dan saya. Ia membiarkan darahnya tercurah di atas kayu salib agar semua dosa-dosa kita diampuni dan kita diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka perenungan kita hari ini pun mau mengajak kita untuk menghayati apa yang engkau lakukan setelah engkau tahu Tuhan sudah mati dan berkorban bagimu. Apa responmu setelah engkau tahu Tuhan Yesus Kristus, Allah itu sendiri, telah memberi diri seutuhnya agar engkau menjadi manusia yang hidup dan diberkati. Ia mati agar engkau diselamatkan. Apa responmu? Apa yang hendak engkau perlihatkan dalam kehidupan berimanmu? Menghayati kasih sayang Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sekali lagi, hal yang ketiga, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, persembahkanlah dirimu untuk Tuhan.
melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Persembahkanlah dirimu agar dirimu dapat digunakan bagi pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dunia ini, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bakti 69 baitnya yang pertama dan kedua. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena penyertaan dan pemeliharaan senantiasa kami kecap dan kami alami di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena firman-Mu boleh kembali diberitakan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang beriman. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas segala kejadian dan peristiwa
yang boleh kami alami di sepanjang perjalanan hidup kami. Bapa di dalam sorga, teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Semua kami yang beribadah pada saat ini, baik dari dalam gedung gereja ini, maupun mereka yang beribadah dari dalam rumah tangga mereka masing-masing Tuhan, ataupun mereka yang beribadah secara pribadi saat ini. Biarlah firman ini bertumbuh dalam hati dan pikiran mereka, membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa meninggikan dan memuliakan Tuhan, taat dan setia mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sungguh, peristiwa dan kejadian yang kami alami di dalam firman yang menerangi seluruh jalan kami adalah hal yang luar biasa, yang di dalamnya kami mau mengucap syukur dan berterima kasih. Bapa Sorgawi, bersama dengan seluruh jemaat-Mu, bersehati dengan para pelayan-Mu, hamba berdoa untuk seluruh gerak langkah pelayanan gereja-Mu GPIB Jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini. Tuhan berkati gereja ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, pribadi dan keluarga, setiap rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara, bersaudara, opa, oma, anak, cucu. Berkati mereka semua ya Allah. Biarlah kuasa kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita dan kebahagiaan sorgawi menaungi dan melingkupi setiap kehidupan keluarga lepas keluarga dalam panggilan satu persekutuan sebagai gereja-Mu. Dari sektor 1 sampai sektor 12. Ataupun juga mereka yang mengikuti ibadah ini Tuhan dari manapun mereka. Dari dalam rumah-Mu yang kudus dan suci di tempat ini hamba berdoa buat mereka semua Tuhan. Pegang hati mereka, pikiran mereka Tuhan. Naungi dan kuasai seluruh kehidupan mereka. Sehingga semua mereka jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, mereka boleh mengecap, mengalami dan merasakan betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Bapa Sorgawi, hamba berdoa juga untuk para pelayan-Mu, para presbiter, para diaken, penatua, pendeta, termasuk di dalamnya mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini dari sektor pelayanan 8. Bergandengan tangan dengan organis pemandu lagu, tim multimedia, tim satuan tugas adaptasi kebiasaan baru, koster, pegawai kantor majelis jemaat, security, semua mereka Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, berkuasalah Tuhan dalam kehidupan mereka. Turunlah kiranya berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh melihat keajaiban dan kasih Tuhan yang nyata dalam seluruh jalan hidup mereka. Bahkan setiap pelayanan yang mereka lakukan membuahkan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Dari anak-anak sampai mereka yang berusia lanjut. Hamba mohonkan dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua mereka ya Tuhan. Hari ini banyak orang yang mengikuti satu program vaksinasi.
Bapa Sorgawi, di masa pandemi ini, melalui hikmat-Mu, maka banyak orang yang sudah menjalani dan juga yang akan divaksin. Berkati Tuhan proses vaksinasi yang sedang berlangsung. Berkati cairan yang masuk dalam tubuh kami. Berkati setiap orang yang turut ambil bagian dalam proses vaksinasi. Tenaga medis, bahkan lembaga-lembaga yang memberi diri untuk turut ambil bagian memfasilitasi dalam pelayanan dan pekerjaan ini. Bersama di dalam pimpinan pemerintah. Berkati mereka semua Tuhan, dan kami percaya dunia ini di tengah masa pandemi ini akan tetap bertahan dalam pertolongan Tuhan dan akan semakin baik dari hari lepas hari. Kami mendengar berita akan banyaknya orang yang sudah disembuhkan, bahkan turunnya jumlah mereka yang terkonfirmasi positif. Kami percaya semuanya ini terjadi dalam izin Tuhan. Sebagaimana orang-orang Israel yang pulang dari tanah Babel ke Yerusalem. Maka hari ini pun kami percaya mereka yang berada di ruang-ruang isolasi, mereka boleh kembali pulang di tengah-tengah kehidupan keluarga dan persekutuan mereka. Bapa Sorgawi, syukur kami kepadamu ya Allah atas penyertaan dan pertolongan. Hari ini juga kami mendengar ada banyak saudara-saudara kami di kota Makassar dan sekitarnya, bahkan di Sulawesi Selatan, yang mengalami kebanjiran oleh karena curah hujan yang begitu kuat dan besar. Bapa Sorgawi, kami mohonkan dengan rendah hati, mari Bapa, Engkau yang menciptakan dan berkuasa atas alam semesta ini, tahankanlah hujan ini ya Tuhan. Kuatkan kami semua, bahkan umat-Mu, semua umat manusia yang malam ini masih menghadapi banjir di tempat tinggal mereka, ataupun mereka yang harus mengungsi. Kuatkan kami semua Tuhan, melewati situasi ini. Kami percaya dalam kuat kuasa-Mu, kami dimampukan melewati malam ini, menghadapi berbagai bencana termasuk banjir, dan teristimewa kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama kami yang mengalami kebanjiran. Pakai kami Tuhan, pakai gereja-Mu ya Tuhan, agar melalui pelayanan gereja ini nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Setiap orang tergerak bahu-membahu, saling tolong menolong dan menyatakan kasih Tuhan melalui hidup mereka. Syukur kami kepadamu ya Allah yang telah memberkati kami, memberikan makanan, minuman, pakaian, segala kecukupan di tengah berbagai kebutuhan hidup kami. Bahkan Tuhan menyembuhkan dan memulihkan, memberikan jalan keluar, meringankan setiap beban. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu itu ya Tuhan, dan kami mau meresponnya dengan memberi hidup kami untuk Tuhan, bahkan melalui persembahan syukur kami untuk menopang pelayanan gereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 dengan 10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Mari kita puji muliakan Tuhan dari PKJ 146 ayat 1 dan 2, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdiri dan berdoa bagi persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kehidupan kami. Kami bersyukur atas jaminan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah janji-Mu dapat menguatkan kehidupan kami. Karena kekuatan yang Engkau berikan, inilah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami sebagai saluran berkat-Mu bagi sesama. Sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengelola persembahan ini demi kesejahteraan seluruh ciptaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Warta sektor. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto JM Wage, pelayan liturgi Penatua Daniel Tauntu dan Penatua Martinus Konco, organis Hermina Tondombala, pemandu lagu Peter Pasanea, produksi siaran, tim multimedia, dan satuan tugas taktis adaptasi kebiasaan baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Bidang Inforkom dan Litbang. Penyampaian tentang pelayanan ibadah hari Minggu disampaikan kepada seluruh warga jemaat. Ibadah hari Minggu di Jemaat Bahtera Kasih sesuai hasil sidang Majelis Jemaat mulai tanggal 14 Maret 2021 akan dibuka secara luring pada pukul 6 dan 9 waktu Indonesia Tengah. Mengingat keterbatasan kapasitas ruangan atau tempat duduk, dan untuk menjalankan protokol kesehatan, maka untuk kegiatan tersebut jemaat dapat mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja, yaitu Selasa sampai dengan hari Kamis, pukul 8.30 sampai jam 17 sore. Atau lewat WA admin 0812 4845 0297 dengan mencantumkan nama, sektor, dan waktu ibadah. Ibadah daring online via YouTube pukul 9 pagi tetap dilaksanakan bagi jemaat yang tidak sempat hadir secara luring. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan memberkatinya. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 10 Maret 2021, pelaksana harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik Yasarumpait dan Sekretaris Penatua Albertina Mual. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri.
Dengarkanlah amanat pengutusan, kembalilah dalam seluruh aktivitas hidupmu. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Hiduplah dalam kasih dan kehendak-Nya, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan, serta berikanlah yang terbaik bagi Tuhan Allahmu. Gita Bakti 277. Kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, bersama dengan Putranya yang duduk di sebelah kanannya, Tuhan Yesus Kristus, melalui perantaraan kuasa Roh Kudus, akan senantiasa memenuhi kamu sekalian dalam berkat sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati kita semua.